Nah, ternyata ketemu bahwa organisasi itu butuh leadership. Leadership itu butuh self leadership. Dan ternyata jauh lebih gede dan jauh lebih kompleks. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di program terbaru namanya Diksi, Diskusi Inspirasi. Dan pada kesempatan kali ini, saya lagi ada di sebuah cafe shop dan di sebelah saya ada bintang tamu kita, guru saya, senior saya, kakak saya, semuanya pokoknya banyak. Dan teman-teman akan banyak belajar bagaimana men-setup diri, membuat diri bertumbuh dan juga membuat diri berkembang. Coach Teddy, boleh dong kenalan dikit ke teman-teman? Siapa, aktivitasnya apa, dan latar belakang proses menjadi orang yang ada di aktivitas ini itu apa? Ya, saya trainer, fasilitator di salah satu konsultan di daerah sini ya. Mungkin teman-teman kenal buku judulnya Seven Habits. Nah, Seven Habits itu di Indonesia ada yang pegang lisensinya, namanya Dunamis. Saya di situ udah 11 tahun lah. Gitu. Di luar itu ya memang dari dulu senangnya dunia pembelajaran, jadi fasilitasi pembelajaran. Senang di area psikologi, lalu dalamin satu ilmu namanya NLP, Neuro Linguistic Programming. Terus sama teman-teman diriin komunitas. Yang namanya Indonesian NLP Society. Pertanyaannya waktu itu ketemu ilmu pengembangan diri yang akhirnya nanti di ujung cerita mungkin kita akan tanya seberapa berdampak ilmu itu pada pengembangan diri. Prosesnya gimana lu Coach tadi? Kalau dirunut waktu kuliah ya, di kuliah itu kan nggak sengaja tuh tahun keberapa? Tahun ketiga mungkin, 2 mau ketiga. Jadi ada satu momen di kampus itu, kalau sekarang kan di kampus itu banyak kayak program pengembangan karakter gitu, ya, semua jurusan. Nah, dulu di kampusku itu di psikologi UGM itu ada satu inisiatif namanya pengembangan kepribadian. Itu belum ada di tempat lain dulu. Jadi diuji coba di psikologi tahun pertama, tahun depannya di scale up ke seluruh fakultas. Sekarang udah ngetren di mana-mana lah. Aku ngasistenin itu. Ngasistenin dosen yang ngajar program itu. Nah, dari situlah kenal sama dunia training. Kemudian kayaknya bisa nih. Kayaknya bisa nih jadi satu jalan yang ditekuni lah gitu. Jadi menjelang akhir kuliah itu, kalau ditanya orang ya, dulu pas skripsi kan aku banyak interview subjeknya tuh eksekutif gitu. Hanya apa rencanamu setelah lulus gitu. Nah, jawabanku ya saya pengen jadi konsultan gitu. Gitu. Di saat itu baru terumuskan profesinya. Nah, tapi kalau dirunut ke belakang lagi, mungkin dari zaman SMP ketika senang organisasi. Nah, SMP SMA senang organisasi, kuliah sekarang juga masih senang organisasi ya. Nah, ternyata ketemu bahwa organisasi itu butuh leadership. Leadership itu butuh self leadership. Gitu. Nah, itulah akhirnya jadi bersentuhan ya dengan background psikologi memang kan. Tapi psikologi bukan buat Anda, cuman buat saya gitu. Kalau kata anak psikologi berapa jalannya? Iya, gitu buat saya. Ya gitu awal mulanya sih ketemunya. Sampai sekarang. Oke. And then sampai sekarang jadi speaker, jadi trainer, jadi konsultan di corporate, memang direncanakan? Ya, waktu pengen jadi konsultan itu kebayang ya lah, konsultan pasti organisasi ya kan, tapi belum tahu akan segede apa dan akan sekompleks apa gitu. Nah, jadi taunya cuman bikin kelas ya kan, dulu kelasnya kan nyambi sambil kerja. Waktu ditanya sama salah satu subjek skripsi itu, seorang direktur di satu perusahaan itu, pas saya bilang saya pengen jadi konsultan, dia bilang bagus itu, cuman kalau bisa kamu kerja dulu di satu perusahaan atau industri yang sebisa mungkin yang terbaik di situlah, di industri itu gitu ya. Nah, kesampaian lah masuk di asuransi Astra, 7 tahun di situ.
Sambil tadi tuh bikin kelas buat anak SMA, buat anak kuliah, lama-lama buat karyawan juga. Oke. Tapi kan Sabtu Minggu aja ya kerjaan itu kan. Nah, lalu ada titik masuk ke kantor sekarang Dunamis yang ternyata jauh lebih gede dan jauh lebih kompleks. Oke. Gitu. Jadi sambil jalan sih sebenarnya. Jadi experience kerja itu sangat membantu ya untuk proses kerjaan itu. Alright, kita ganti tempat biar suasananya berbeda. Tadi perkenalan, biar ceritanya kayak masa lalu. Sekarang kita menatap masa depan, Coach Teddy. Oke, Coach Teddy, di sini kan banyak yang nonton tuh millennials and zillennials. Nah, saya tuh baca terus nemuin artikel, ketemu di lapangan, bahkan ngerasain orang-orang sekitar sendiri gitu ya. Kebanyakan millennials punya masalah overthinking, insecure, bahkan quarter life crisis itu salah satunya karena mereka nggak punya plan dalam hidup. Nah, pertanyaannya adalah seberapa penting sih plan kalau dalam ilmu NLP? Nanti boleh spill dikit Coach NLP, dan seberapa penting plan itu dan bagaimana langkah dasarnya untuk create plan itu? Ya tanpa plan kita nggak gerak kemana-mana ya. Ya anak sekarang harusnya makin relate ya. Kita buka aplikasi Gojek, kalau nggak ngetik alamat nggak kemana-mana. Ya. Kita pesen GoFood, kalau nggak ngetik alamat kita nggak bisa pesen apa-apa. Iya. Ya kan. Karena si tujuan itulah yang menarik kita. Gitu. Itu fitrahnya manusia tuh. Dan seluruh kehidupan kita tuh kayak gitu. Ada pemikir lama ya namanya Aristoteles bilang bahwa dunia kita tuh diisi dengan tujuan. Barang-barang yang kita lihat di sini aja ada tujuannya, ini ada tujuannya gitu. Berarti kan nggak mungkin barang sekompleks manusia. Barang ya, kalau kita mau lihat manusia kan dilihat tanpa jiwa ya, barangnya aja. Itu nggak ada tujuannya, nggak mungkin. Jadi nature-nya kita tuh bertujuan, perlu bergerak, pakai tujuan. Kalau nggak punya, nah itu yang jadi problem. Karena basicnya kita berpotensi tapi nggak dipakai mencapai tujuan tertentu, itu yang jadi berbahaya. Kayak orang punya pisau nggak ada tujuannya, kan iseng tuh nyelek orang ya kan. Nah di situ jadi memang nggak mungkin kita nggak punya tujuan. Nah problemnya sekarang kita lagi dikepung sama berbagai stimulus yang bikin kita nggak sempat mikir tujuan karena waktu kita habis. Ya. Rat race ya. Contoh kita buka handphone aja nggak usah mikir, maka handphone itu menyediakan aplikasi yang membuat kita tiba-tiba spend 10 menit, 15 menit, 20 menit, 1 jam tanpa perlu punya tujuan. Iya. Tiba-tiba setengah jam kita hilang, dan itu bisa terjadi seharian. Jadi bukan kita yang nggak perlu punya tujuan, tapi kita yang didesain untuk tidak sempat mikir itu. Padahal defaultnya kita punya tujuan. Harusnya. Ini manusia nih makhluk yang sangat kompleks loh. Matanya kompleks, tubuhnya aja kompleks, belum pikirannya, belum jiwanya. Ini baru ngomong tubuhnya udah kompleks banget. Gitu. Tangan kita nih canggih banget ini. Ini benda yang sangat canggih gitu. Masa nggak ada tujuannya? Gitu kan. Nah, tapi itu tantangan kita sekarang. Kita lagi didesain untuk jangan mikir tujuan, Heng. Kamu nonton aja Netflix ya, gitu ya. Nonton 1 episode, lalu next episode skip intro, next episode tiba-tiba 5 episode berarti kan 5 jam. Padahal 5 jam tuh harusnya sesuatu yang bisa kita apain lah, gitu kan. Itu sih. Alright. Nah kalau di NLP sendiri, Coach, boleh dong spill dikit NLP, and then apa sih tools di NLP yang bisa dipakai buat kita tuh akselerasi diri? Nggak usah sampai akselerasi diri deh, sampai akhirnya bisa mendesain diri dan ngerti ya pemanaan diri dari manusia yang kompleks tadi. Ya, NLP kepanjangannya Neuro Linguistic Programming, karena ada NLP lain kalau kita googling ya, Natural Language Processing, itu ilmu di bidang IT. NLP yang ini Neuro Linguistic itu ilmu sederhananya psikologi praktis buat ngelola pikiran perasaan supaya kita bisa bertindak untuk mencapai tujuan. Itu definisi kami di NLPS ya. Jadi kelola pikiran perasaan supaya bisa bertindak supaya mencapai tujuan. Jadi by nature ilmu ini adalah ilmu yang sangat berorientasi sama tujuan. Gitu. Jadi kalau mungkin dulu awal-awal orang yang kena NLP, misalnya NLP dipakai buat menterapi. Ya, kalau pendekatan lain misalnya ada orang trauma, dulu digali traumanya kenapa. Gitu. NLP nanya, oke, traumanya kenapa kita udah tahu. Emang kalau kamu nggak trauma, kamu maunya apa gitu? Misalnya kamu takut kucing ya, fobia kucing misalnya gitu ya. Emang seandainya kamu tidak lagi takut kucing, sama kucing kamu mau ngapain?
Nah itu pertanyaan pertama di NLP. Iya. Nah, Balik ke tujuan pertanyaannya. iya, jadi ini ilmu yang sangat orientasinya sama tujuan. Jadi pertanyaan pertama dalam ilmu NLP adalah outcome-nya apa atau tujuannya apa. Outcome thinking ya. Karena dari situ manusia bisa bergerak. Dan by nature manusia udah dikasih potensi, kalau dikasih tujuan dia tinggal jalan. Ya kan? Kita naik taksi nih. Begitu kita bilang, "Pak, ke Plaza Senayan." Langsung jalan dia. Tapi kalau kita duduk di taksi tuh, "Pak, nyalin aja argonya, Pak." "Ngapain Mas? Mau kemana Mas?" "Enggak, nggak apa-apa, nyalin aja." Dia bingung kan? Tapi begitu kita kasih tujuan, dia langsung jalan gitu. Iya. Gitu. Nah, kehidupan kita ini semua kayak gitu. Gitu. Nah, itu. Jadi ini ilmu tentang gimana kita bisa merumuskan tujuan. Nanti ada satu framework namanya well-formed outcome ya. Bagaimana merumuskan tujuan dengan sangat dengan sangat baik. Soalnya kadang-kadang orang bikin outcome tujuan, tapi perumusannya nggak tepat. Oke. Perumusannya nggak tepat. Jadi manusia itu bisa bergerak karena tujuan. Ketika perumusannya nggak tepat, geraknya jadi ngaco gitu. Sporadis ya. Mau ya kayak orang tenggelam. Iya. Ngambil apa yang bisa disambil. Orang yang korupsi itu kan punya tujuan. Itu pakai ilmu target juga, mau korupsi berapa, mau cepat. Tapi kan karena perumusannya bermasalah, jadi dia korupsi gitu. Oke, menarik. Terus Coach Teddy ya, sebagai seorang professional trainer, consultant gitu, ngeliat anak muda nih yang sering banget ya burn out gitu, terus dikit-dikit healing gitu kan, dikit-dikit ya, kalau dia nggak cocok di lingkungan kerja dia bilang leadernya toksik, lingkungannya toksik gitu. Gimana Coach Teddy memandang itu? Jadi di NLP itu ada satu pilar namanya ekologi. Tadi selain ciri pertama NLP itu ilmu yang ngajakin orang fokus sama tujuan. Terus ada ciri-ciri yang lain ya, mungkin kapan-kapan kita bahas lebih detail. Tapi ciri yang utama adalah ilmu ini meyakini bahwa kita tuh selalu hidup di dalam sistem namanya ekologi. Nah, orang yang burn out itu salah satu cirinya adalah orang yang memang dia gerak, hidup, tapi nggak mikirin ekologinya. Misalnya kerja, lupa istirahat. Kebanyakan main, ngabisin waktu, padahal harusnya dia berpikir, bekerja, belajar. Padahal manusia itu butuh semua itu. Manusia itu butuh kerja, berpikir, bermain, berkeluarga, bersosialisasi, makan, tidur, ibadah. Itu semua ada porsinya gitu. Sistem hidup kita tuh kayak gitu. Work-life balance orang. Bukan cuma work-life balance. Life balance ya? Iya kan, work-life itu problemnya adalah life itu digeplok jadi satu. Padahal misalnya life itu dianggap keluarga ya, kita nggak cuma butuh keluarga, kita butuh tetangga loh, butuh punya teman, butuh punya sahabat, butuh aktivitas sosial, butuh menyendiri, gitu. Nah, ketika nggak melihat dalam konteks ekologi tadi, kita fokus ke salah satu, kerja doang, cari duit aja, atau habis kerja ekstrim nge-game lama gitu. Padahal kehidupan itu selalu menyediakan dalam bentuk sistem gitu. Makanya di biologi itu kan ada siklus, ya kan, ada yang predator, ya, macam itu kan, rantai makanan itu. Memang alam menciptakan dirinya seperti itu ya. Tuhan menciptakan alam seperti itu. Hidup kita juga begitu ya. Segala sesuatu. Ada Syekh Mahmud Al-Misri itu kan nulis buku kan judulnya Sesaat dan Sesaat ya. Manusia itu ada saat-saatnya gitu. Nah, burnout tuh menurutku gitu. Dan kalau dibaca NLP itu ada well of life ya, Coach? Itu bukan di NLP sih, tapi lebih ke itu ada bahasan lain, will of life. Cuman di NLP tadi deh, selalu ada usaha untuk ngecek ekologi. Kalau aku bikin plan, setelah bikin plan, dicek ekologis nggak ya? Ada yang ganjel nggak? Ada yang bakal nggak balance nggak? Ada yang perlu di-adjust nggak? Nah itu proses ngecek itu selalu ada. Ada nggak terusnya, Coach? Nah, prosesnya nanti namanya proses refleksi untuk ngecek ekologi. Jadi bikin plannya dulu. Bikin plannya, lu ngecek. Nah, di NLP kan sebelum kita ngomongin planning, kita ngomongin self-awareness. Sadar pikiran, sadar perasaan, sadar tindakan. Nah, setelah kita latihan sadar-sadar semua itu, jadi bisa refleksi tadi. Aku bikin plan nih, udah tertulis. Coba direfleksi dulu, kalau aku jalanin plan ini, ada yang ganjel nggak? Ada suara nggak dari dalam diriku yang mengatakan ini belum kamu perhitungkan, nanti keluargamu gimana, nanti kerjamu gimana gitu ya. So balik ke pertamanya ya kudu self awareness ya, self awareness sehingga dia self mastery nanti. Iya. Baru dia bisa ngomongin dong ya proses menggali dan mengelola ekologi. Iya.
Hidup kita kan cuma dua, urusan sama diri sama urusan sama orang. Urusan sama diri dua juga, sadar diri, kelola diri. Urusan sama orang, sadar orang, kelola orang. Gitu, cuma dua itu aja. Sadar, kelola, sadar, kelola. Apa-apa yang kita sadari bisa kita kendalikan, apa-apa yang tidak kita sadari mengendalikan kita gitu. Kalau aku nggak sadar cara kerja pikiranku tuh dikuasai oleh lain. Gitu. Jadi sadar supaya bisa dikelola. Itulah kenapa akhirnya wasting time. Kayaknya hidupnya red race ya, nggak ada ujungnya, gitu aja. Hanya rutinitas yang dia kerjakan, tidak ada karya. Oke, terakhir coach, boleh dong dikasih tips ke anak-anak muda nih, millennials, zillennials, gimana dia bisa mengelola diri dan apa hal-hal singkat lah, yang singkat praktis bisa dia lakukan setelah dia nonton video ini. Ya ada banyak ilmu yang tujuannya tadi. Sadar diri, kelola diri, sadar relasi, kelola relasi. Pelajarin aja itu, cari yang cocok lah. Kalau suka dengan NLP, pelajari NLP. Pelajari yang serius, yang sungguh-sungguh, jangan nanggung. Problem orang sekarang itu karena tersedia dengan mudah, baru nonton, baru dengar, udah ngerasa tahu, ngerasa bisa gitu ya. Betul. Nah, jadi itu masih mending, ada yang ngerasa jago lagi. Nah itu bahaya. Baru nonton. Jadi cari ilmunya, pokoknya ciri-ciri ilmu gitu, ngajarin nyadar diri, kelola diri. Jenisnya bisa macam-macam kok. Di agama pun ada, ya. Kalau kita umat beragama, di agama pun ada. Nah, pilih salah satu yang cocok, pelajari secara mendalam, gitu ya. Indikator berhasilnya apa? Indikatornya adalah kalau kita udah tidak lagi larut dalam agenda orang lain gitu. Larut orang yang workaholic itu kelihatannya keren, tapi dia larut di agenda perusahaan. Orang yang kecanduan game itu mungkin anggaplah dia bisa menang lomba segala macam, tapi dia larut di agenda game itu. Nah, karena tadi kita hidup dalam sistem, harusnya kita nggak larut ya. Aku suka main game, tapi bisa nentuin berapa lama. Saya kerja, bisa nentuin berapa lama. Saya berkeluarga, juga bisa nentuin berapa lama. Karena ada tugas lain di masyarakat, di komunitas, gitu ya. Nah itu, jadi kita nggak larut di keadaan, kita yang berkontribusi lah keadaan. Di kantor aku mau kontribusi segini. Kan beda ya. Orang yang masih single, mungkin let's say dia bilang, oke nggak apa-apa lah aku kerja, nggak 8 jam, 10 jam sehari, aku kasih lebih gitu ya. Nah begitu udah nikah, kan lain cerita, ya kan, punya tugas lain gitu ya. Sehingga dia bilang, oke, gue kerja sekarang di kantor 8 jam, karena 2 jam itu mau aku investasikan lebih banyak di keluarga atau di masyarakat gitu. Nah dia bisa ambil keputusan itu. Termasuk dia bisa ambil keputusan kapan aku harus belajar. Nah itu problemnya kan. Aku kurang apa, harus belajar apa. Yang mana zaman sekarang itu ilmu tersedia. Cuman kan justru yang tersedia, ini kayak kopi di ini ya, tersedia kan. Dari tadi kita nggak minum-minum kan. Iya kan. Nah, ilmu tuh gitu, ilmu tersedia. Masalahnya kan kita harus ambil keputusan buat minum gitu kan. Nah itu termasuk aku harus belajar apa. Sehingga tadi secara sistem hidup kita tuh jadi terisi semua ya, pilar-pilar hidupnya terisi semua gitu. Oke. Menarik coach. Sebagai penutup coach, namanya program diksi. Kita akan bertanya, apa diksi bahasa atau diksi dalam sebuah kalimat yang coach tadi ingat betul, kan change your life gitu. Sepanjang perjalanan hidup. Kalimat tadi yang aku ucapkan itu sebenarnya teman-teman suka ngutip, bilangin dari aku, padahal aku juga nggak tahu dapat dari mana. Ya, jadi bahwa apa-apa yang kita sadari bisa kita kendalikan, apa-apa yang tidak kita sadari mengendalikan kita. Jadi itu terjadi semua hal ya. Orang kalau bisnis misalnya, kadang-kadang ada titik tiba-tiba laku, ya kan? Tapi kalau dia nggak sadari kenapa kemarin saya laku, maka nggak bisa diulangin. Jadi dia selalu menunggu keberuntungan. Tapi kalau dia, kemarin tuh aku lakunya gara-gara komposisinya pas, jualan tempat yang pas, di riset nah dia bisa coba tuh, bisa coba gitu ya. Jadi kesadaran itu penting karena sebenarnya kalau dibalik ke tadi ya, manusia itu salah satu yang khas dikasih Tuhan adalah kemampuan untuk menyadari dirinya sendiri. Hewan nggak punya itu, tumbuhan nggak punya itu. Makanya manusia bisa mengendalikan hewan, mengendalikan tumbuhan, mengendalikan alam. Hewan bukan nggak punya pikiran loh. Hewan ada pikirannya, makanya dia bisa gerak. Ya kan? Tumbuhan juga bisa tumbuh, berarti kan ada mind-nya. Tapi nggak punya kesadaran.
Manusia itu punya kesadaran. Nah, problemnya di zaman sekarang kita sengaja dibuat tidak sadar, nggak sadar membeli, nggak sadar menonton, nggak sadar menikmati gitu ya. Padahal kita punya kesadaran. Jadi apa-apa yang kita sadari bisa kita kendalikan, apa-apa yang tidak kita sadari akhirnya mengendalikan kita. Oke, so kata kuncinya sadar. Seperti Anda sadar lagi nonton video ini dan langsung subscribe channel ini. Thank you ya Coach Teddy. Ya. Lain waktu kita akan bahas lebih panjang lagi dengan materi yang lebih seru lagi. Thank you teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.